Pelabuhan Internasional NPCT1 di Angkerok macet, namanya aja internasional, tapi kok macet terus. Ribu, apakah itu yang dinamakan dengan internasional? Namanya aja internasional, tapi bikin susah supir, macet sampai kemana-mana. Ada perubahan dari semenjak pertama berdiri NPCT, macet terus. Oh, macet no, bikin sengsara supir. Seharusnya kalau namanya pelabuhan internasional itu udah memadai fasilitas. Harusnya nggak ada kemacetan sampai total kayak gini. Itu baru namanya pelabuhan internasional. Ya, kalau masih macet kayak gini, cuman bikin sengsara supir, bukan pelabuhan internasional kalau kayak gini. Oh, semua klakson bunyi. Supir udah kesal dengan keadaan kemacetan yang nggak ada berubah-ubahnya. NPCT dari pertama berdiri sampai sekarang yang ada hanya bikin macet, bikin sengsara supir. Sekarang kalau lagi macet kayak gini, yang namanya asmoro atau ya istilahnya kadang-kadang ada yang minta-minta dengan memaksa, dengan membawa sajam atau celurit atau istilahnya pisau. Kadang-kadang ya ada juga supir yang kena tusuk atau kena basok. Kalau udah terjadi kayak gitu ya pelabuhan nggak mau tahu, itu nggak tanggung jawab kalau pelabuhan. Kalau ada yang supir kebegal atau istilahnya kena asmoro, barangnya ada yang diambil, pelabuhan nggak tahu. Jadi kalau udah kayak gitu itu ditanggung sama supir sendiri. Dan pernah kejadian juga ada supir yang dipalak paksa dan nggak dikasih supirnya, terus dibacok. Nah, udah gitu kan, udah gitu jadi supir yang nanggung. Dan kadang-kadang di luar pelabuhan juga nggak ada tempat istirahat atau buat kernet ya. Tempat istirahat buat kernet itu nggak ada kejamin ya. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, nggak ada istilahnya yang namanya halte layak buat dihuni buat kernet ataupun supir yang nungguin mobil kontainer keluar pelabuhan. Keamanan pun juga kurang gitu ya, istilahnya kadang-kadang ada kernet yang kena todong juga, dirampas HP-nya, diambil uangnya. Dan kadang-kadang kalau nggak dikasih juga, sampai ya dulu kejadian ada kernet yang ditusuk karena diminta uang nggak dikasih dan sampai ditusuk. Itu pun akhirnya ya ditanggung sama kernet sendiri. Pelabuhan nggak tahu kalau keadaan macet itu bikin rawan supir atau bikin rawan kernet. Kadang-kadang ya kayak bahan ada yang diambil barangnya. Kalau lagi macet kayak gini nih, situasi lagi macet gini sangat berbahaya buat supir dan kernet. Jadi ya untuk permintaan dari diri saya sendiri sebagai supir, coba tolonglah, harus sesuai nama pelabuhan internasional, itu harus sesuai dengan fasilitas. Jangan sampai kan sekarang pelabuhan menuntut ketat ke yang punya angkutan, ban botak gak boleh masuk, harus safety full. Nah sementara itu kemacetan, pelabuhan gak bisa nanganin kemacetan. Seharusnya sebelum pelabuhan menuntut buat perusahaan atau buat ke supir, pelabuhan itu harus bisa kasih fasilitas dulu gitu. Jangan sampai kan sekarang minta ke yang punya mobil atau ke bos
yang punya mobil harus gini-gini, sementara ya kenyamanan dan keamanan buat seorang supir atau buat seorang kenek itu nggak ada. Jangan sampaikan kayak gitu. Nih, dari pertama turun tol sampai sekarang masih macet terus. Bahkan arah Cakung ataupun sebaliknya dari Priuk menuju Cakung masih macet. Masih macet parah. Nih, macet parah, biang keroknya NPCT1.